Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah tabaraka wa taala di malam hari ini. Allah subhanahu wa taala memudahkan kita seluruhnya untuk berkumpul di rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini, untuk kita bersama-sama mewujudkan, menegakkan sebuah ibadah yang mulia, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu, mempelajari kitabullah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu ibadah yang mulia, ibadah yang besar, ibadah yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, talabul ilm la ya'diluhu syai'un. Menuntut ilmu, mempelajari agama adalah ibadah yang tiada tandingannya. La ya'diluhu syai', sesuatu yang tidak ada yang bisa menandinginya. Ya, bahkan para ulama itu sepakat, tidak ada khilaf di kalangan ulama bahwasanya mempelajari ilmu agama, menyibukkan diri kita dengan ilmu agama itu lebih afdal, lebih utama daripada mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menyebutkan bahwasanya para ulama muttafiqun, ya, mereka telah sepakat ala anna al-ishtighala bil ilmi afdalu min nawafilil ibadat. Kata beliau, ulama sepakat, tidak ada khilaf, bahwasanya menyibukkan diri dengan ilmu agama itu lebih utama, lebih afdal daripada seluruh ibadah-ibadah sunnah yang ada. Ya, lebih afdal daripada menyibukkan diri, ya, dengan sholat sunnah. Lebih afdal daripada menyibukkan diri dengan puasa sunnah. Ya, seluruh ibadah-ibadah sunnah. Maka seseorang menyibukkan dirinya dengan ilmu itu lebih baik, lebih afdal, itu berdasarkan kesepakatan para ulama. Tapi awas, hati-hati, jangan salah paham. Ya, jangan kemudian kita memahami kalau begitu
Sibukkan diri dengan ilmu, tidak usah sholat sunnah. Bukan begitu maknanya ya. Artinya di sini para ulama hanya ingin menjelaskan yang mana lebih utama. Seorang menuntut ilmu, belajar ilmu agama dari sisi keutamaan, yang mana lebih utama daripada mereka yang mengerjakan ibadah sunnah. Nah di sini ulama sepakat lebih utama mereka yang menuntut ilmu. Tapi bukan berarti seorang penuntut ilmu kemudian mengabaikan ibadah sunnah. Ya bahkan harusnya seorang penuntut ilmu itu kalau betul penuntut ilmu sejati, justru ibadah sunnahnya akan lebih baik daripada yang bukan penuntut ilmu. Baik. Maka kita bersyukur, alhamdulillah seluruhnya ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak saudara kita tidak diberikan kemudahan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak saudara kita tidak diberikan oleh Allah rasa cinta dengan ilmu. Banyak saudara kita begitu. Jangankan mau datang belajar ilmu agama, mencintai ilmu agama saja tidak. Kenapa Allah tidak masukkan dalam hatinya kecintaan terhadap ilmu agama? Padahal, ikhwani fillah, orang yang mencintai ilmu agama, itulah awal itu adalah awal Allah menginginkan kebaikan untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan fahamkan dia tentang ilmu agama. Itu tandanya ketika seseorang dipahamkan ilmu agama oleh Allah, itulah tanda orang itu dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya awal dari seseorang memahami ilmu agama adalah dimasukkan dalam hatinya kecintaan terhadap ilmu agama. Maka sekali lagi hanya Allah Subhanahu wa taala kita puji, sebab darinya lah semata seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada diri kalian, seluruhnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Majelis ilmu kita di malam hari ini, ya, panitia memberikan judul, ya, jangan biarkan cintamu redup. Ya, jangan biarkan cintamu redup. Masya Allah ya. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin bertanya dulu, khususnya kepada bapak-bapak di sini. Ya, sebab ibu-ibu tidak mungkin ditanya langsung. Saya ingin bertanya, sebab kandasnya rumah tangga di tengah jalan, itu apa sebabnya? Sebab terjadinya perceraian. Ya, mogoknya kendaraan di tengah jalan itu tadi, apa sebabnya itu? Ya, salah satu sebabnya apa? Kurangnya ilmu. Ini dia. Karena rasa cinta sudah redup. Bahkan sudah padam itu rasa cinta. Ketika istri tidak lagi mencintai suaminya, maka langsung yang terucap dari mulutnya, ceraikan saya. Itu seperti itu. Sebab bodoh seorang istri atau suami, ketika dia masih cinta kepada istri, dia ceraikan. Itu orang gila itu. Orang menceraikan istrinya. Istri minta cerai kepada suaminya. Kenapa? Apa sebabnya? Karena dia sudah tidak cinta lagi dengan pasangannya. Awalnya cinta. Ya kan? Sehingga
Hidup itu terasa indah seluruhnya. Ketika cinta masih ada, ya, segala sesuatu itu indah seluruhnya itu. Itu kalau cinta ada. Apapun yang dimakan terasa nikmat itu. Kalau istri yang menyuguhkan, kalau kita cintai istri kita, walaupun yang dia suguhkan hanya nasi dengan garam, itu terasa itu seperti makanan restoran itu. Kenapa? Adanya rasa cinta kepada istri. Dan yang menyuguhkan adalah orang yang kita cintai. Tapi ketika kita tidak cinta dengan istri, sekalipun masakan istri mengalahkan masakan restoran, makanan apa itu? Kita lebih senang mencari makanan di luar. Cinta itu menjadikan segala-galanya indah. Iya kan? Coba perhatikan orang yang jatuh cinta. Ya, tapi cintanya cinta haram. Yang pacaran itu, coba untuk perhatikan. Semuanya indah dia lihat. Sepatunya indah. Ya tidak? Luar biasa, semua indah itu. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, semuanya indah. Kenapa? Karena cintai dia. Apa saja menjadi indah bagi dia. Luar biasa. Tapi ketika rasa cinta tidak ada lagi, sekalipun yang ada di hadapannya seorang bidadari dunia, tapi kalau dia tidak cinta lagi, semuanya menjadi jelek dalam pandangannya. Kalau sudah jelek, apa ujung-ujungnya? Ceraikan. Ganti dia dengan lebih baik. Menurut pandangan dia ada yang lebih baik. Padahal belum tentu lebih baik. Jadi ikhwani fillah, salah satu sebab, faktor yang menyebabkan kandasnya rumah tangga seseorang itu apa ini tadi? Sudah berkurang rasa cinta. Atau bahkan sudah padam rasa cinta itu. Walaupun ada juga rumah tangganya bertahan, walaupun tidak dibangun di atas rasa cinta. Ada juga yang seperti itu. Tapi itu sedikit. Dan itu orang-orang hebat itu. Orang-orang hebat tidak. Dia tidak cinta dengan istri, tapi dia pertahankan istrinya. Istri tidak cinta kepada suaminya, tapi dia pertahankan suaminya, tidak mau minta cerai. Itu orang hebat, tapi itu sedikit. Tapi itu ada itu. Ada orang ya, berumah tangga, mereka tidak saling mencintai, tapi bertahan rumah tangga mereka. Banyak kasus seperti itu yang kita dapatkan. Tidak usah jauh-jauh. Di masa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang yang bernama Ibnu Abi Azrah. Ibnu Abi Azrah Ad-Duwali. Ibnu Abi Azrah ini, ikhwani wa akhwati fillah, subhanallah, perlu kita cermati ini. Ini adalah orang yang hidup pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah. Dan Ibnu Abi Azrah Ad-Duwali radhiyallahu taala anhu atau rahimahullah, beliau ini terkenal. Terkenal apa? Terkenal suka menceraikan istrinya. Terkenal seperti itu. Menceraikan istrinya. Asal ada istrinya, diceraikan. Ada lagi baru, diceraikan. Ada lagi baru, diceraikan. Terkenal seperti itu Ibnu Abi Azrah. Sehingga tersebarlah di mana-mana tentang siapa Ibnu Abi Azrah ini. Orang mengenalnya, ini tukang cerai, tukang cerai. Subhanallah. Maka Ibnu Abi Azrah ingin membersihkan dirinya. Ingin menjelaskan kepada mereka, jangan buru-buru menilai jelek kepada saya. Nah, ini pelajaran bagi kita. Jangan kemudian kita buru-buru menilai orang lain.
Pelajari dulu apa sebabnya dia menceraikan istrinya. Pelajari dulu apa sebabnya dia suka menceraikan istrinya. Pelajari dulu. Jangan kita langsung berburuk sangka kepada saudara kita, apalagi langsung menuduh tanpa bukti. Tidak boleh seperti itu. Perhatikan Ibnu Abi Azrah ketika tersebar di mana-mana tentang Ibnu Abi Azrah ini, orang-orang menilainya tidak baik, bukan cerai. Maka Ibnu Abi Azrah sekali lagi ingin membersihkan namanya. Bagaimana caranya? Dia panggil sahabat dekatnya. Dia panggil sahabat dekatnya yang bernama, sahabatnya bernama Ibnul Arqam. Abdullah Ibnul Arqam. Kata Ibnu Abi Azrah, ayo ke rumah saya. Saya ingin menunjukkan sesuatu kepadamu. Sampai di rumahnya, dia pun berkata kepada istrinya. Ibnu Abi Azrah berkata kepada istrinya, wahai Ibnu Arqam, dengarkan ya perbincangan saya dengan istri saya. Maka Ibnu Abi Azrah berkata, wahai istriku, anshuduka billah, anshuduki billah, saya meminta kepadamu dengan nama Allah. Saya meminta kepadamu dengan nama Allah. Kalau orang sudah meminta dengan nama Allah, harus dipenuhi itu. Tidak boleh ditolak. Ya kan? Itu ada hadis tentang itu ya. Man sa'alakum billahi fa'atu, kata Nabi. Siapa yang meminta kepadamu sesuatu dengan menggunakan nama Allah, wajib kamu berikan apa yang dia minta. Perhatikan Ibnu Abi Azrah, beliau berkata kepada istrinya, anshuduki billah, aku meminta kepadamu dengan nama Allah, hal tubghidina li, apakah engkau membenci saya? Cintakah engkau kepada saya atau kamu benci kepada saya? Insyaallah. Apa kata istrinya? Lain ini bahas, jangan itu. Apa? Yang lain. Jangan kamu bertanya seperti itu kepada saya. Jangan. Coba pembahasan lain. Istri tidak mau jawab. Maka sang suami berkata, bala, tidak, saya mau dengarkan dari kamu. Sekali lagi, anshuduki billah, aku meminta kepadamu dengan nama Allah, apakah engkau cinta kepada saya? Apa kata sang istri? Karena suami meminta dengan nama Allah, apa boleh buat? Karena engkau meminta dengan nama Allah, ya apa boleh buat? Saya akan terus terang kepadamu, saya tidak mencintaimu. Subhanallah. Saya tidak cinta kepadamu. Tapi perhatikan istri ini, walaupun dia tidak cinta dengan Ibnu Azrah, tetap dia melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, bersabar. Tidak minta cerai kepada Ibnu Azrah. Tidak minta cerai. Padahal dia tidak cinta kepada Ibnu Azrah. Sekarang sudah tergambar kenapa Ibnu Azrah suka menceraikan istrinya? Sudah tergambar di sini, kalau belum kita lanjut. Maka berkatalah Ibnu Azrah kepada sahabat yang tadi, kamu sudah dengar? Kamu sudah saksikan kan? Tuh, ternyata istri saya tidak suka kepada saya, tidak cinta kepada saya. Maka kemudian Ibnu Abi Azrah mendatangi Umar bin Khattab. Ayo kita datang kepada Umar, kita sampaikan kepada Umar, saya ingin bersihkan nama saya. Wahai Umar, sampailah di depan Umar. Wahai Umar, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya manusia telah bercerita jelek tentang saya. Manusia telah menilai jelek saya, bahwa saya tukang cerai, suka menceraikan istri. Wahai Umar bin Khattab, tolong dengarkan apa yang akan disampaikan oleh teman saya. Coba kamu sampaikan kepada.
Maka disampaikan tadi yang didengar tadi. Maka Umar berkata, panggil istrimu ke sini. Dipanggil istri. Maka Umar berkata, wahai engkau, apakah engkau berkata kepada suamimu bahwa kamu tidak cinta kepadanya? Kenapa kamu ucapkan seperti itu kepada suamimu? Kenapa? Maka istrinya berkata, bagaimana tidak? Dia telah meminta kepada Allah, dia telah meminta kepada saya dengan nama Allah. Seandainya dia tidak meminta kepada saya dengan nama Allah, saya tidak akan sampaikan itu. Tapi karena dia meminta dengan nama Allah, saya harus penuhi permintaannya karena ada hadis Nabi tentang itu. Apa akdzibu ya Amirul Mukminin? Apakah saya harus berbohong? Ya kan? Apakah saya harus berbohong wahai Amirul Mukminin kepada dia? Mengingkari kata hati saya? Apa kata Umar? Iya, berbohonglah. Subhanallah. Berbohonglah. Kenapa Umar mengatakan berbohonglah? Sebab di sini boleh berbohong. Berbohong memang haram, tapi diperkecualikan. Ada kebohongan yang boleh. Ya kan? Berdasarkan hadis Nabi, boleh berbohong pada 3 hal. Salah satu di antaranya adalah dalam rangka untuk menyenangkan hati istri atau pasangan, untuk menjaga hubungan itu tadi. Boleh berbohong. Ya. Enak tidak masakan saya? Oh, enak sekali. Padahal tidak enak. Boleh. Saya cantik tidak? Oh, kamu cantik sekali. Boleh. Tidak masalah itu. Ini kebohongan yang dibolehkan. Paham? Apa kata Umar bin Khattab? Takdzibi. Berbohonglah. Artinya, sampaikan kepadanya kamu cinta kepadanya. Tidak usah kau bilang, tidak, saya tidak suka. Bilang saja, ya saya cinta kepadamu. Tidak apa-apa kamu bohong. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, fa in kanat ihdakunna la tuhibbu ahadan fala tuhaddithu bidzalika. Jika salah seorang di antara kalian, ini ilmu ya, ini ilmu bagi pasangan suami istri. Jika salah seorang di antara kalian tidak menyukai pasanganmu, maka jangan kamu sampaikan kepadanya. Saya tidak suka kamu, jangan. Jangan kamu sampaikan kepadanya, subhanallah. Kemudian kata Umar bin Khattab, fa inna aqallal buyut allati yubna 'ala al-hubb. Karena sesungguhnya rumah tangga yang dibangun di atas cinta itu sangat sedikit. Perhatikan ini ucapan Umar. Rumah tangga yang dibangun di atas cinta itu sangat sedikit. Ya kan? Betul tidak? Iya. Ada orang yang berumah tangga dari awal memang sudah saling mencintai. Dari awal. Ada orang awalnya sangat saling mencintai, sebulan setelah itu sudah bosan. Ya tidak? Tapi rumah tangga yang awet cintanya dari awal sampai selesai itu sedikit. Ini perhatikan kata Umar, fa inna aqallal buyut alladhi yubna 'alal hubbi. Sesungguhnya rumah tangga yang dibangun di atas cinta itu lebih sedikit. Barakallahu fiik. Tapi ikhwani fillah, apakah kemudian karena tidak adanya rasa cinta, kemudian kita menyudahi hubungan itu? Tidak. Makanya kita dapati banyak rumah tangga sudah tua masih bertengkar terus. Sudah tua loh.
sudah beruban jenggot, beruban dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua sudah beruban. Tapi tiap hari masih bertengkar. Tapi kok tidak cerai-cerai juga? Ini namanya istiqomah ini. Walaupun tidak saling mencintai, bertengkar tiap hari, tapi tidak cerai juga. Subhanallah. Tetap masih menjalankan kewajiban masing-masing. Suami tetap keluar mencari nafkah, memberi nafkah kepada istri. Istri pun tetap melayani suami. Tetapi mereka tidak saling mencintai gitu. Nah. Ini kata Umar, sesungguhnya rumah tangga yang dibangun di atas cinta itu lebih sedikit. Walakin an-nas yata'asharuna bil islami wal ihsan. Terus kenapa mereka masih bertahan? Apa yang menjadikan mereka bertahan padahal mereka tidak saling mencintai? Apa yang menjadikan mereka bersabar padahal mereka tidak saling mencintai? Kata Umar, akan tetapi mereka bergaul, bermuamalah, berinteraksi karena Islam, karena agama. Mereka punya agama. Mereka orang-orang yang ngerti agama. Inilah kelebihannya kalau kita, pasangan kita, orang-orang yang berilmu. Ya kan? Jadi kenapa mereka masih bertahan? Kenapa mereka bersabar padahal mereka tidak saling mencintai? Karena Islam yang menjadikan mereka bertahan dan bersabar. Dan mereka tetap berbuat baik. Kenapa? Karena mereka punya agama. Dalam agama menyuruh apa? Hah? Ajaran agama. Allah menyuruh apa kalau kita mendapati pasangan jelek? Menyuruh bersabar. Jadi mereka bersabar karena mereka punya agama. Subhanallah. Oleh karena itu ikhwani fillah, itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ketika kita ingin mencari pasangan, cari yang apa? Yang cantik? Hah? Yang kaya? Yang mana? Kata Nabi, fadhfar bidzatid din. Pilihlah yang bagus agamanya. Pilihlah perempuan yang bagus agamanya, kata Nabi. Taribat yada, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan besar dalam pernikahan. Karena kalau orang bagus agamanya tidak gampang ceraikan saya, bersabar nih. Walaupun dia tidak cinta kepada suaminya, dia akan tetap melayani suaminya. Layaknya dia sangat cinta betul kepada suaminya karena dia punya agama tadi. Dia tahu bagaimana aturan agama. Begitu pula sebaliknya. Suami, kan istri perempuan disuruh mencari apa? Calon suami yang beragama juga. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Wahai bapak-bapak, kata Nabi yang punya anak gadis, jika telah datang kepadamu seorang laki-laki yang bagus agamanya, ya perhatikan, yang bagus agamanya dan bagus akhlaknya, nikahkan itu putrimu dengan dia, nikahkan itu. Nabi tidak berkata, tanya dulu apa kerjanya, apa nunya, enggak. Kalau sudah bagus agama dan akhlaknya, nikahkan itu putrimu dengan dia. Wa illa, kalau kamu tidak nikahkan itu, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang sangat besar. Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah didatangi oleh seorang laki-laki, punya anak gadis, minta pendapat kepada Al-Hasan al-Basri. Saya punya anak gadis, tolong berikan arahan kepadaku sebaiknya saya nikahkan anak gadis saya dengan siapa? Laki-laki yang seperti apa? Maka Al-Hasan al-Basri berkata, nikahkan anak gadismu dengan laki-laki yang takut dan bertakwa kepada Allah. Nikahkan anak gadismu dengan laki-laki yang takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Kenapa?
Fa in ahabbaha, karena jika seandainya suatu saat setelah mereka menikah, laki-laki tersebut mencintai anak gadismu, akramaha, maka dia betul-betul akan memuliakan anak gadismu. Dia betul-betul akan muliakan itu. Wa illam yuhibbaha, tapi jika suatu saat dia tidak lagi mencintainya, dia tidak akan mendolimi anak gadismu. Kenapa dia tidak akan mendolimi? Dia takut kepada Allah. Dia punya agama. Dia tidak akan mendolimi anak gadismu. Kenapa? Karena dia punya agama. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, jadi tidak adanya rasa cinta kepada pasangan itu umumnya itu yang menyebabkan perceraian, ya. Tapi ada juga yang tidak cinta kepada siapa? Pasangannya, tetap bersama. Seperti sahabat tadi. Saya kasih contoh satu ulama. Ulama masyhur, ya. Al-Imam Abu Muhammad Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Ini ma'ruf, ini ulama besar. Salah satu ulama Malikiyah. Ulama dari negeri Maroko. Siapa? Abu Muhammad Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Ada buku akidah beliau itu, Akidah Al-Qayrawani. Beliau salah satu ulama Malikiyah. Bahkan beliau dijuluki Imam Malik kecil. Gitu. Imam Malik besar, ada Imam Malik besar, itulah itulah tokoh madhab Maliki. Ya, ini pengikutnya, ini salah satu pengikut Malik. Imam Malik adalah ini, dan dijuluki Imam Malik kecil. Dari sisi ilmu luar biasa, dari sisi ketakwaan luar biasa, pokoknya luar biasa agamanya orang ini. Tetapi subhanallah, beliau punya istri yang sangat-sangat jelek. Istrinya jelek sekali. Ya, jelek sekali. Muamalahnya kepada beliau sangat jelek. Hak-hak suaminya tidak dilaksanakan, tidak ditunaikan. Bahkan bukan sekedar hak-hak suaminya tidak ditunaikan, justru dia sering menyakiti suaminya dengan ucapannya. Ini istri beliau. Ya kan? Jadi pergaulannya kepada suaminya jelek sekali. Padahal ulama besar itu. Ulama luar biasa. Yang agamanya bagus. Ilmunya mantap. Tapi istrinya seperti itu. Ya. Hak-haknya tidak ditunaikan. Bahkan apa tadi? Suka menyakiti suaminya dengan lisan-lisannya itu. Kira-kira kalau antum mendapati ada orang seperti itu, seorang ulama lagi digitukan, kira-kira apa antum bilang sama ulama itu? Sabarta itu. Kalau saya itu selesai ini. Ya tidak. Ya pasti. Nah, itulah yang terjadi. Orang-orang mendatangi beliau. Berkata, wah, lebih bagus diceraikan saja ya Syekh. Kan? Luar biasa memang istri ini, luar biasa sekali. Maka orang-orang berkata, kenapa Anda masih bersabar? Kenapa Anda tidak ceraikan saja? Kalau Anda ceraikan, dia akan berebutan para wanita. Anda ulama, banyak menanti Anda, kan begitu. Subhanallah. Perhatikan jawaban seorang yang bertakwa kepada Allah. Ini harus menjadi apa? Menjadi contoh bagi kita para suami. Jangan dikit-dikit ceraikan. Lebih bagus ditambah daripada diceraikan. Iya. Supaya ada pengimbang. Ya kan? Ya. Kalau saya hanya pintar teori ya. Kalau pembuktian kayaknya ya. Baik. Barakallahu fiikum. Jadi apa kata beliau? Beliau berkata begini, Masya Allah. Beliau berkata, Ana
rajulun. Ana rajulun. Qad akmalallahu alayya ni'mah. Saya ini adalah seorang laki-laki yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadaku nikmat yang sempurna. Luar biasa itu. Padahal dikasih istri tadi yang apa? Tapi apa kata beliau? Alhamdulillah, kata beliau, saya ini adalah seorang laki-laki yang telah diberikan oleh Allah nikmat yang sempurna. Disebutkan nikmat-nikmat Allah itu tadi. Inilah ulama ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah ceritakan. Ya Allah memberikan kepadaku nikmat yang sempurna, diceritakan nikmat-nikmat Allah. Beliau berkata fi sihhati badani, alhamdulillah Allah memberikan kepadaku badan yang sehat. Satu. Alhamdulillah Allah memberikan kepadaku ilmu, menjadikan aku orang yang berilmu. Alhamdulillah. Sebutkan lagi nikmat-nikmat yang lain. Kan begitu harusnya kan? Ya tidak? Harusnya begitu. Jangan kemudian kita melupakan sekian banyak nikmat Allah hanya karena satu coba jangan begitu. Ya, innal insana li rabbih lakanud. Itulah tabiat manusia, memang begitu yang tabiat manusia. Kata Allah, sesungguhnya manusia itu selalu kanud terhadap Rabb-nya. Kanud. Sifat manusia itu kanud. Apa makna kanud? Kata Al-Hasan Al-Basri, ya melupakan banyak nikmat karena hanya satu kekurangan yang Allah berikan kepadanya. Itulah manusia. Melupakan apa? Melupakan yang saunan ni'am, melupakan sekian banyak nikmat hanya disebabkan karena satu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Innal insana li rabbih lakanud. Perhatikan ulama, enggak. Alhamdulillah Allah memberikan kepadaku banyak nikmat. Sempurna nikmat Allah kepadaku. Sebutkan satu persatu nikmat itu. Setelah itu apa kata beliau? Perhatikan sikap beliau terhadap satu cobaan ini. Apa beliau berkata? La'allaha, boleh jadi istri saya itu bu'ithat, dikirim kepada saya oleh Allah, didatangkan kepada saya oleh Allah sebagai apa? Uqubatan ala dunubi. Subhanallah. Boleh jadi Allah mendatangkan istri saya seperti itu sebagai hukuman terhadap dosa-dosa saya selama ini. Subhanallah. Dan Allah datangkan itu untuk menebus dosa saya. Ini harusnya pikiran kita, ikhlas sekalian. Saat kita mendapat istri begitu, berpikir seperti ini. Ini cobaan dari Allah. Ini apa? Ini ujian dari Allah atas apa? Karena dosa-dosa yang saya lakukan. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menurunkan bala kepada kita kalau kita berdosa. Kan begitu ya? Ma nazala bala'un illa bimaksiyah. Kata Ali bin Abi Thalib, tidaklah turun bala dari Allah kecuali karena dosa. Maka boleh jadi kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan istri saya kepada saya, sengaja Allah kirimkan kepada saya sebagai hukuman dari Allah terhadap dosa-dosa yang selama ini saya lakukan. Untuk menggugurkan dosa-dosa saya selama ini. Subhanallah. Begitu harusnya pikiran kita, ikhwas sekalian. Mah dikasih ya. Bainena tahu yang kesimana. Bainena aku kok dalalak deh. Matojo. Boleh jadi Anda dulu juga matojo. Kan boleh jadi Anda dulu pernah begitu kepada orang tua Anda. Kurang ajar kepada orang tua Anda. Sehingga Allah menghukum Anda supaya Anda merasakan bagaimana pedihnya perasaan orang tua ketika Anda kurang ajar. Kan begitu.
Dan itu bagus. Bagus itu. Kalau ada seorang hamba ikhlas kalian diberikan hukuman di dunia atas dosanya, bagus tidak? Bagus itu. Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira, jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, ajjalal uqubata fid dunya. Allah akan segerakan balasan dosanya di dunia. Itu tanda-tanda kebaikan dari Allah. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra, tapi jika Allah menginginkan kejelekan kepada seorang hamba, amsaka anhu bidzambihi. Allah tahan dosanya hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah, nanti Allah balas di hari kiamat. Itu bahaya itu. Jadi kalau sudah dikasih di sini di dunia, bagus itu. Bersyukurlah kepada Allah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Anda. Kata beliau apa tadi? Saya barangkali itu adalah hukuman atau dosa saya. Fa inni khasyitu. Dan sesungguhnya saya takut. Saya takut, kata beliau, in faraktuha, jika saya tinggalkan istri saya, jika saya ceraikan istri saya takut antanzilabi uqubatun hiya asyaddu minha. Saya takut, saya tak khawatir jangan sampai Allah mendatangkan hukuman yang lebih parah daripada istri saya. Saya takut. Ini sudah cukup ini. Saya khawatir kalau saya lagi ceraikan istri saya, Allah marah lagi kepada saya karena saya tidak menjalankan firman Allah kan? Saya takut. Sehingga Allah semakin menambah hukuman saya lebih parah daripada hukuman istri saya yang jelek. Maka saya bersabar Bersabar. Masya Allah. Saya jadikan ini sebagai penebus dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Ya. Azan dulu, azan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله Ikhwani wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Jadi sebab kandasnya rumah tangga tadi karena hilangnya rasa cinta
antara pasangan itu, atau redupnya rasa cinta tersebut. Ya, walaupun tadi kita sudah sebutkan ada juga orang yang tidak saling mencintai, tidak menyukai pasangannya, tapi bersabar. Dan itulah yang harusnya, itulah yang seharusnya. Saat kita tidak suka dengan sebagian perilaku pasangan kita, kita bersabar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fa in karihtumuhunna, jika kalian tidak lagi menyukai istri-istri kalian, kalian sudah benci kepada istri-istri kalian karena sikap-sikapnya, apa kata Allah? Kalau kalian tidak suka lagi, benci kepada istri-istri kalian, apa kata Allah? Apakah Allah berkata ceraikan? Tidak. Kata Allah, bersabarlah. Bersabar. Sabar. Sabar kalian. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Sebab boleh jadi dengan kesabaranmu, boleh jadi engkau membenci dia, tapi kamu bersabar, boleh jadi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadamu kebaikan yang sangat banyak nanti. Itu pasti Allah akan berikan kepadamu kebaikan yang sangat banyak nanti. Sabar saja, kata Allah, sabar, pertahankan pasanganmu, bersabar menghadapinya. Boleh jadi suatu saat Allah akan memberikan kepadamu apa? Khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Dan kita harus yakin itu. Kalau kita bersabar, yakin Allah akan berikan suatu saat kebaikan. Apa kebaikan itu? Para ulama tafsir mengatakan, pertama, boleh jadi Allah akan memberikan kepadamu nanti anak yang soleh. Kamu bersabar, tetap bersabar, maka suatu saat Allah akan ganjar kamu dengan apa? Dengan anak yang soleh dari istrimu itu. Dan ini nikmat besar ketika kita mendapatkan anak yang soleh. Yang kedua, kata para ulama, suatu saat Allah akan merubah hatimu menjadi cinta kepada dia, atau sebaliknya. Ya kan? Suatu saat Allah akan merubah hatimu menjadi cinta kepada dia. Hari ini benci, besok masih benci. Ternyata sebulan berikutnya, subhanallah. Sebab hati manusia siapa yang memegang? Allah. Perhatikan betapa banyak sahabat benci kepada Nabi. Tadinya benci kepada Nabi, tiba-tiba berubah menjadi cinta kepada Nabi. Karena hati manusia dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menutup kemungkinan ikhwas kalian, kita sangat benci kepada istri kita, tapi kita bersabar. Kita bersabar sehingga istri sadar, ya suamiku subhanallah, kurang ajar aku, kurang ajarnya saya kepada suami, tapi ini suamiku sabarnya. Akhirnya apa? Istri mulai berubah. Apalagi kalau dia bandingkan dengan suami yang lain, dan kurang ajar lagi. Alhamdulillah, saya bersyukur. Suami saya ternyata sabar sekali menghadapi saya. Itu teman saya sudah. Akhirnya istri memperbaiki diri. Inna ma'al usri yusra. Itu harus kita yakin. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan selama kita sabar. Inna nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama dengan kesabaran. Semakin sabar, semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap amalkan? Dapat istri yang Masya Allah sabar? Sabar. Dapat suami yang Masya Allah sabar.
Seperti tadi ulama, dia anggap itulah hukuman untuk di atas dosa-dosanya dulu. Berharap semoga Allah membersihkan dosaku dengan sebab istri saya ini. Barakallahu fiik. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Karena sebab kandasnya rumah tangga tadi, salah satu faktor penyebabnya tadi karena hilangnya rasa cinta, ya, redupnya rasa cinta itu, maka ini harus diterapi ya. Jangan biarkan cinta kita itu redup dalam rumah tangga. Itu bahaya kalau dibiarkan seperti itu. Ya. Itu harus diterapi, dimunculkan kembali rasa cinta itu kepada pasangan kita masing-masing. Ya. Yang sekarang ini Ustaz kendor misalnya, kencangkan lagi. Berjuang kita hidupkan kembali rasa cinta itu. Ya. Yang namanya kejenuhan itu biasa. Ya. Likulli amalin syirra kata Nabi. Setiap amalan itu ada masa semangatnya. Walikulli syirratin fatra. Tapi yang namanya semangat ada masa-masa puturnya, ada masa-masa kendornya. Tapi ketika kendor, jangan biarkan kendor terus. Segera cas kembali. Tumbuhkan kembali rasa cinta itu. Sebab sekali lagi, ikhwas sekalian, kalau rasa cinta ada pada pasangan kita, apa tadi? Indah, segala-galanya itu indah sekali. Kita mau pergi taklim itu indah sekali. Sama istri itu enak sekali. Kalau kita cinta kepada istri kita. Ya kan? Mau kemana-mana indah sekali bersama istri. Tapi kalau kita tidak suka, jauh kata di jariku. Karepu jarinmu. Tahu karepu. Ya, berkerut sudah tanganmu itu. Tapi kalau kita cinta, Masya Allah tanganmu ini sayang. Masya Allah ini tanganmu ini berkerut. Kenapa berkerut? Karena selalu ganti popok. Saya tertidur, Anda selalu ganti popok. Engkau selalu mencucikan piring saya. Saya makan, kamu cuci. Masya Allah ini tanganmu ini pengorbananmu luar biasa itu. Saya tidak bisa bayar dengan harta yang saya miliki. Kan begitu. Sesekali elus-elus tangan istri. Dulu tanganmu begitu halus ketika engkau berada bersama ibumu. Tapi setelah engkau berada bersama saya, tanganmu sekasar apa itu? Pari apa? Kenapa tanganmu kasar? Kita harus tahu. Tangan istri kita kasar karena melayani kita. Kan begitu. Maka mengertilah wahai para suami, belikan apa? Belikan apa? Ya belikan sesuatu yang bisa mengembalikan apa? Halusnya tangan istri kita. Barakallahu fiik. Jadi tumbuhkan kembali rasa cinta itu. Ya. Tapi bagaimana caranya supaya kita cinta mati kembali kepada pasangan kita? Bagaimana caranya coba? Ayo, masing-masing berpikir. Kira-kira bagaimana caranya? Banyak sebab-sebab bisa kita lakukan agar kita begitu cinta mati kepada pasangan kita. Membuat pasangan kita cinta mati kepada kita banyak sebab. Banyak sekali. Ayo, siapa bisa sebutkan? Ayo bapak-bapak supaya istri antum tahu di atas. Oh, kalau istri saya begini, saya suka dia. Saya cinta mati kepada dia. Kalau istri saya seperti ini. Apa kira-kira? Apa? Berikan martabak. Masya Allah. Kayak istri antum suka martabak. Iya, betul itu. Betul itu. Berikan hadiah, bawakan hadiah.
Baik, ikhwas sekalian, banyak sebab-sebab. Saya akan sebutkan. Kalau saya pribadi, ini dari saya pribadi ya. Pertama, kalau Anda ingin menjadikan pasangan Anda cinta berat kepada Anda, satu, perbaiki hubungan antum dengan Allah. Itu satu. Istri, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Suami, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Itu paling pokok itu. Kuatkan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya tidak? Iya. Itulah paling top itu. Kalau Anda ingin menjadikan pasangan Anda jatuh cinta kepada Anda, kuatkan hubungan antum kepada Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab siapa yang memberikan rasa cinta itu? Hah? Siapa yang mendatangkan rasa cinta kepada istri kita, kepada suami kita? Allah. Kalau Allah ingin menjadikan istri Anda cinta kepada Anda, ya berusaha agar Allah cinta kepada antum, kan begitu? Jadi perbaiki hubungan kita kepada Allah itu. Taati perintah Allah, lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan begitu kan? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Perhatikan, sesungguhnya orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, dan dia beramal soleh. Bagaimana? Saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Maka Allah akan menjadikan hati-hati manusia cinta kepadanya. Itu jelas kan? Apa kuncinya tadi? Kalau ingin Allah jadikan hati-hati manusia cinta kepada kita, suka kepada kita, apa? Beramal soleh. Tingkatkan amal soleh. Kuatkan hubungan kita kepada Allah tadi. Sebab Allah sudah menyebutkan tadi, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan dia gemar melakukan amal soleh. Banyak berzikir, banyak sholat malam, banyak baca Al-Quran, banyak berbakti kepada orang tua. Ini amal soleh. Berbuat baik kepada tetangga. Dan amal soleh yang paling utama, melayani suami. Amal soleh. Maka apa kata Allah? Allah akan menjadikan hati-hati manusia cinta kepada dia. Ya? Seorang ulama tabi'in, Masya Allah. Ulama tabi'in dari kota Madinah, kota Rasulullah, Al-Imam Al-Quradi, rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Laisa syai'un aqarra li'ainil mu'min. Tidak ada sesuatu di dunia ini, kata beliau, tidak ada sesuatu di dunia ini yang lebih menyejukkan pandangan manusia. Tidak ada sesuatu apa? Sesuatu yang lebih menyejukkan. Menyejukkan hati dan pandangan seseorang daripada apa? Min ayyara zawjahu wa auladahu muti'ina lillah. Daripada apa? Daripada ketika dia melihat istri dan anak-anaknya taat kepada Allah. Subhanallah. Sepakat dengan ulama itu? Sangat sepakat. Tidak ada sesuatu di dunia ini, ikhwani wa akhwati fillah, yang lebih menyejukkan hati kita dan menyejukkan pandangan kita daripada apa tadi? Daripada ketika kita melihat istri kita, anak-anak kita taat kepada Allah. Subhanallah. Coba ikhwas kalian,
Coba antum rasakan. Kalau antum misalnya pulang dari kantor tengah malam. Tengah malam antum pulang jam 2 misalnya. Bukan dari kantor, dari tempat kerja misalnya. Contoh ya. Ada orang pulangnya tengah malam jam 2. Ketika dia ketok-ketok pintu, tiba-tiba istri membukakan pintu. Baru saja atau sedang sholat malam dia. Antum dapati sedang sholat malam. Gimana perasaan antum? Luar biasa itu. Enak kan? Luar biasa. Apalagi kalau kita dapat istri kita sedang sholat malam, sedang baca Al-Quran sambil bercucuran air mata. Luar biasa. Yang kita sadari diri kita, kita selama ini tidak pernah sholat malam. Kita selama ini tidak pernah menetes air mata kita. Tapi kita melihat istri kita begitu luar biasa. Berdiri sholat malam membaca ayat-ayat Allah sambil meneteskan air mata. Apa antum tidak bahagia? Itu kebahagiaan luar biasa itu. Mungkin antum tidak sadar. Dalam keadaan capek sekali antum, dalam keadaan lelah sekali antum. Antum kemudian masuk ke dalam WC karena malu melihat istri antum begitu, kamu tidak. Kamu pun ikut sholat malam. Masya Allah. Ya. Ini tidak ada sesuatu di dunia ini yang lebih menenteramkan jiwa kita, membahagiakan hati kita daripada melihat anak dan istri kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci utama ini, ikhwan sekalian. Ya. Seorang istri melihat suaminya luar biasa taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah salah satu resepnya Rasulullah dalam berkeluarga. Kenapa Rasulullah begitu bahagia dengan rumah tangga beliau? Ini salah satu resep. Rasulullah menanamkan dalam keluarganya bagaimana memperkuat hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kalau Nabi begitu cinta kepada istrinya. Padahal istrinya ada yang usia 60 tahun dinikahi. Nabi sangat cinta kepada istrinya. Rata-rata istri Nabi itu tua-tua. Tapi Nabi cinta sekali dengan istri. Salah satu istri Nabi, ikhwas sekalian. Subhanallah, namanya Juwairiyah. Juwairiyah. Janda. Bukan gadis. Beliau nikahi, tapi beliau cinta sekali dengan Juwairiyah. Bagaimana Juwairiyah? Perhatikan. Juwairiyah istri Nabi, pernah satu ketika Rasulullah sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, masuk ke rumah istrinya Juwairiyah, masuk ke dalam rumah. Ketika beliau masuk, ternyata beliau melihat istrinya baru saja selesai sholat subuh dan sedang berzikir. Maka beliau tidak ingin mengganggu istrinya berzikir. Beliau lihat istrinya sedang berzikir, jangan diganggu. Masih berzikir istri kita. Yang kemudian, kopi apa? Biarkan selesai istri kita dulu. Berikan kesempatan kepada istri kita memperkuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala supaya berkah rumah tangga kita. Maka Nabi biarkan, Nabi keluar meninggalkan Juwairiyah. Subhanallah. Nabi kembali ke Juwairiyah ketika waktu duha. Waktu duha, jam berapa kira-kira waktu duha? 7:30. Atau paling cepat jam 7, ya kan? Taruhlah misalnya selesai sholat subuh jam berapa? Jam 5 atau jam 5 lewat. Waktu duha 7:30, berarti berapa jam ini? Nabi tinggalkan Juwairiyah 2 jam. Ketika Nabi kembali ke Juwairiyah, ternyata Juwairiyah masih duduk di tempatnya tadi berzikir. Coba bayangkan. Luar biasa istri Nabi hubungannya kepada Allah. Zikirnya luar biasa itu. Bayangkan istrinya Nabi Juwairiyah bisa duduk 2 jam di tempatnya berzikir kepada Allah. Belum meninggalkan tempatnya semula. Maka Nabi bertanya, apakah engkau belum meninggalkan tempatmu dari tadi? Tetap kamu di sini dari tadi? Kata Nabi, kata Juwairiyah, iya.
Saya belum meninggalkan tempat duduk saya, masih tetap di sini. Maka Nabi berkata, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa marrat. Sungguh kata Nabi, aku telah mengucapkan sebuah zikir 4 kalimat. Sebuah zikir 4 kalimatnya itu zikir. Saya telah mengucapkannya 3 kali. Kalimat zikir saya ini kata Nabi, lau zinat bima qulti mundul yaum, jika seandainya nanti ditimbang di hari kiamat dengan zikir yang kamu baca dari dari subuh tadi sampai duha, maka sungguh kalimat zikir yang saya baca jauh lebih berat. Tapi Nabi mengajarkan zikir kepada istrinya karena Nabi melihat istri saya ini ahli zikir, ya maka diajarkan ada zikir yang hebat, yang sanggup mengalahkan zikir yang kamu baca mulai dari subuh tadi sampai waktu duha. Ini zikir hanya dibaca 3 kali, itu pun tidak panjang, hanya 4 kalimat. Nah, ini perlu diamalkan oleh suami istri. Sampaikan kepada istri kita ini supaya kuat hubungan kita kepada Allah. Apa zikir itu? Ada yang hafal? Zikir yang diajarkan kepada Juwairiyah dibaca setiap pagi 3 kali. Ayo. Apa? Bersuara dong. Apa zikirnya? Setiap pagi dibaca, berarti kalau tidak ada ya berarti tidak ngamalkan. Ini zikir kalau ditimbang di hari kiamat mengalahkan zikirnya Juwairiyah 2 jam. Subhanallah. Padahal ini zikir hanya dibaca paling 2 menit. Tidak sampai 2 menit, 1 menit juga tidak sampai. Apa? Tersangkut-sangkut. Tidak melengok. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. 4 kan? Jadi zikir utamanya adalah subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Amalkan. Suami istri amalkan. Lebih indah lagi kalau duduk bersama-sama mengamalkan itu. Saling mengingatkan, sudah makin baca? Belum, ayo kita baca bersama-sama. Tapi jangan dipimpin istrinya ya. Sebab istri bukan anak TK lagi. Ya, itu satu ikhlas kalian. Jadi itu diantara sebab untuk apa? Untuk menumbuhkan kembali rasa cinta terhadap pasangan kita. Masing-masing apa? Memperkuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sudah sedikit lagi ya. Masih ada beberapa di sini. Yang kedua. Baik. Berusaha untuk selalu tampil menarik di hadapan pasangan. Berusaha, usaha terus untuk selalu tampil menarik di hadapan pasangan. Ini sebab penting juga ini diperhatikan oleh pasangan suami istri. Selalu tampil menarik. Istri selalu tampil menarik di depan suaminya. Begitu pula suami tampil menarik di hadapan istri. Iya. Jadi istri perhatikan itu. Kalau Anda ingin dicintai oleh suami Anda, cinta berat suami Anda kepada Anda, tidak akan beralih pandangan kepada yang lain. Jaga penampilan Anda. Tampil indah di depan suami. Ketika suami memandang Anda, kayak tidak mau melepas pandangannya dari Anda gitu. Kalau melihat yang lain, yang lain tidak laku. Ini yang paling
Usahakan seperti itu. Iya. Dan inilah salah satu ciri istri soleha. Kata Nabi SAW, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini menyenangkan dan kesenangan dunia yang paling indah adalah istri yang soleha. Bagaimana itu istri soleha? Nabi sebutkan ciri-cirinya. Perhatikan, bagi istri yang ingin menjadi istri soleha, perhatikan salah satu ciri-cirinya. Kata Nabi, idza nadhara ilaiha sarwathu. Jika suami melihatnya, memandangnya, menyenangkan hati suaminya. Ketika suami memandang, melihatnya, menyenangkan hati suaminya. Itu ciri istri soleha itu. Tapi kalau ada istri ketika dilihat oleh suaminya selalu mau lari dari rumah. Karena istrinya tidak memperhatikan penampilannya kan? Nah, itu istri, bukan istri soleha itu. Istri apa itu? Kenapa suaminya lari dari rumah? Karena dia tidak perhatikan penampilannya. Ya. Lain lagi kalau dia sudah perhatikan penampilan, sudah berusaha, tapi memang suaminya yang mata keranjang, itu lain lagi. Ya, itu berarti suaminya bukan suami soleh, suami salah itu suaminya itu. Tapi sebagian suami itu tidak betah. Kenapa? Karena ketika melihat istrinya, daster terus. Suami tidak suka itu. Misalnya ada sesuatu yang suami tidak suka, jangan dipakai. Kalau suami Anda tidak suka dengan pakaian itu, jangan pakai. Jangan kemudian berkata, tapi saya suka. Nah, jangan seperti itu. Ikuti selera suami Anda. Sebab yang akan mencintai Anda suami Anda. Kalau suami Anda tidak suka Anda pakai daster, jangan pakai daster. Contoh saja. Jadi berusaha untuk bertanya kepada suami, apa yang Anda suka wahai suamiku? Pakaian apa yang Anda suka kalau saya pakai? Oh, saya suka kalau kamu pakai begini. Oh, baiklah. Beli kamu pale. Jangan juga saya suka begini. Baru tidak dibelikan tahuan. Saya suka kalau kamu pakai pakaian seperti ini. Warna apa? Saya suka kalau warna ini. Saya suka kalau modelmu seperti ini. Tidak apa-apa. Yang penting syar'i kan? Yang penting syar'i. Ya. Saya suka kalau kamu pakai lipstik. Contoh. Saya tidak suka kalau kamu pakai lipstik. Saya suka kalau kamu pakai bedak. Jadi ikuti saja selera suami Anda dalam masalah penampilan. Apa yang suami Anda suka, ikuti itu. Saya ingatkan itu ya. Jadi jaga penampilan Anda di depan suami. Ya. Jangan biarkan daster lagi. Itu lagi bajunya. Ya kan? Ya. Dan istri harus pandai bertanya kepada suami, apa yang Anda suka? Pakaian apa yang Anda suka kalau saya pakai? Kan begitu, nggak masalah itu. Ya. Jadi menjaga penampilan. Saya itu suka kalau kamu pakai parfum. Pakailah parfum. Jangan pakai batu tawas. Contoh saja kan, pakai parfum misalnya.
Parfum apa yang Anda suka wahai suamiku? Oh, saya suka parfum yang merek ini. Tapi saya tidak suka baunya itu. Saya sukanya Hajar Aswad. Contoh. Masa Hajar Aswad kamu pakai? Ya, saya suka Hajar Aswad. Jadi ikuti selera suami Anda dalam perkara itu ya. Ikuti. Oh, saya suka kalau Anda pakai parfum begini. Yang merek ini. Kalau perlu ya belikan ini, kamu pakai ini. Apalagi penjual parfum. Masya Allah. Ya. Jadi ini perlu diperhatikan dengan baik. Ini yang banyak sekali persoalan ini yang banyak menjadikan rumah tangga itu berantakan. Ya, apalagi kalau sang suami sudah melirik ke melirik kemana? Melirik ke istri orang. Melirik ke anak gadisnya orang. Tuh. Ternyata rumput tetangga lebih hijau daripada rumput saya. Padahal belum tentu kan? Belum tentu. Rumput di rumahnya jauh lebih indah daripada rumput tetangga. Coba karena setan sudah di situ. Dan maka jangan biarkan setan mempermainkan pasangan kita. Ya kan begitu? Ya. Saat bagaimana kalau sudah tua begitu? Biar di bagaimana di setel sudah tua orang. Ya kan? Mau pakai ini ya bagaimana sudah tua? Ya. Kalau sudah tua, ingat. Apa yang dipercantik? Apa yang diperindah kalau sudah tua? Kan tidak mungkin memperindah lagi fisik. Kalau sudah tua kan? Kalau begitu apa yang harus Anda percantik, perindah di depan pasangan? Akhlak. Akhlak Anda perindah. Sebab ciri wanita salehah tadi kata Nabi, idza nadhara ilaiha sarratu. Jika suami memandangnya, melihatnya menyenangkan. Menyenangkan apanya? Bukan hanya menyenangkan fisik, tapi menyenangkan kelakuannya dan akhlaknya. Tutur kata dijaga. Tutur kata dijaga, jangan bentak-bentak, jangan begini. Dijaga tutur kata itu. Memilih kata-kata yang tidak menyakiti hati suami. Ini yang kedua, ikhwas sekalian. Barakallahu. Ini yang kedua. Begitu pula sebaliknya, suami pun harus begitu ya. Jangan menuntut kepada istri harus tampil cantik, tampil menawan, baru suami pakai lipak, pakai sarung bawah. Ya, enggak pakai baju. Enggak berhias. Ya. Suami juga pun harus menjaga penampilan. Jadi sama ya, masing-masing harus memperhatikan penampilan di depan pasangannya. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas itu terkenal seorang suami yang selalu tampil menarik, selalu menghiasi dirinya dengan penampilan yang luar biasa. Ketika ditanya kepada beliau, kenapa Anda seperti itu? Selalu menjaga penampilan, selalu Masya Allah. Luar biasa itu Ibnu Abbas. Pakaiannya selalu bersih, selalu rapi. Apa kata beliau? Beliau berkata, inni uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana liyal mar'ati. Sesungguhnya saya suka untuk berhias untuk istri saya, sebagaimana juga saya suka kalau istri saya berhias untuk saya. Lianna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Apa firman Allah? Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Walahunna, dan para istri-istri itu punya hak yang harus diberikan oleh suami, sebagaimana suami juga punya hak yang harus juga diberikan oleh istri. Jadi masing-masing punya hak. Kalau kita suka istri kita cantik, maka begitu pula suami juga senang, istri juga senang kalau suaminya tampil menarik. Ya kan? Kalau kita suka istri kita harum, maka istri kita pun suka kalau suaminya harum gitu. Jadi jangan kemudian hanya menuntut kepada istri, kamu harus begini, kamu harus begini, baru dia goncar. Apa goncar?
gondrong carepa. Sudah rambutnya gondrong carepa lagi. Nah, tidak dibiarkan disisir, diminyak. Subhanallah. Sehingga ketika dia ketemu istrinya, apa itu memang lampir. Jadi masing-masing menjaga penampilan. Terutama penampilan apa tadi? Batin. Ya, penampilan batin kita, kebersihan hati kita, ya akhlak kita, tutur kata kita kepada pasangan. Yang terakhir. Ya, sebenarnya masih banyak ya. Yang terakhir jamaah sekalian, antara sebab-sebab membangkitkan rasa cinta itu adalah saling menasehati. Saling menasehati di antara pasangan. Saling menguatkan dalam agama ini. Saling nasihat-menasihat. Saling menguatkan. Ketika suami ditimpa gundah gulana, kuatkan suamiku. Ya kan? Ketika suami menghadapi stres luar biasa, istri di sini punya peran penting. Suamiku begini. Itu penting sekali itu. Saya yakin ikhwas kalian kaum muslimin dan muslimat, ketika ada suami mengalami stres luar biasa, kemudian ada istri yang menasihati, menenangkan dia, saya yakin subhanallah. Enak, nikmat sekali itu. Perhatikan ikhwas kalian, bagaimana Rasulullah SAW begitu cinta kepada Khadijah. Cintanya kepada Khadijah luar biasa itu Nabi. Sampai-sampai Khadijah sudah wafat, selalu disebut namanya kan. Aisyah selalu cemburu. Kata Aisyah, seakan-akan tidak ada wanita di dunia kecuali Khadijah. Bukankah saya bisa menggantikan Khadijah? Kata Nabi, tidak ada yang bisa menggantikan posisi Khadijah. Kenapa Nabi begitu cinta mati kepada Khadijah? Perhatikan. Rasulullah SAW pernah ditimpa rasa khawatir. Ma'ruf ya kisahnya. Ketika Nabi baru saja didatangi oleh Jibril di gua Hira. Nabi ketakutan waktu itu. Pulang ke rumah berkata kepada Khadijah, Zammiluni, tolong selimuti aku. Laqad khasyitu ala nafsi. Sungguh saya takut terhadap diriku ini, takut saya ini. Subhanallah. Perhatikan Khadijah, peran seorang wanita yang luar biasa. Khadijah kemudian tidak berkata, ada memang enggak. Siapa suruhku begitu? Tidak. Apa kata Khadijah? Abshir. Berbahagialah wahai suamiku. Berbahagialah ya Rasulullah. Wallahi demi Allah la yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan pernah mencelakakan dan menghinakan engkau. Tenang, bahagialah, bergembiralah. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakan engkau, mencelakakan engkau. Innaka latasilur rahim. Kenapa? Sebab engkau adalah manusia yang suka menyambung silaturahim. Wa tahmilul kalla. Engkau adalah orang-orang yang suka membantu orang-orang yang susah. Dikuatkan Rasulullah. Barulah Nabi merasakan ketenangan. Subhanallah. Begitu seorang istri. Kenapa ke suamiku? Mari situ gamusu si rupai. Saya lagi kena masalah ini. Apa masalah? Seharian saya jualan tidak laku-laku di jualan. Di sinilah istri. Wahai suami. Nah, kan begitu kan? Rezeki sudah diatur oleh Allah. Kalau hari ini tidak ada, besok akan ada lagi. Yakinlah wahai suamiku dengan hadis Rasulullah. Apalagi kalau istri itu berilmu, luar biasa. Yakinlah wahai suamiku dengan hadis Nabi. Anna nafsan lan tamuta hatta yastawfiyallahu rizqaha. Kata Nabi, yakinlah setiap jiwa tidak akan mati sampai Allah berikan semua jatah rezekinya. Kalau hari ini Allah belum berikan jatah rezekimu, besok akan ada itu untuk menutupi yang kemarin.
Nah, kan begitu. Tidak usah khawatir, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya ikhwas kalian. Ya. Begitu pula sebaliknya. Suami juga harus begitu. Ketika melihat istrinya sedang cemas, dinasihati. Kenapa? Aduh, saya tertimpa masalah. Kenapa? Saya dilarang pakai cadar oleh orang tua. Nah, kan gitu. Saya begini, saya begini, saya begini. Bukan kemudian suami berkata, buka bawah di cadarmu. Daripada, nah, tidak begitu. Disabarkan istri, sabar. Ya kan begitu, dikuatkan. Jadi saling menguatkan, saling menasihati dalam perkara agama. Barakallahu fikum. Dahulu istri orang-orang dulu ya. Saya yakin ikhwas kalian, kalau ada istri antum seperti ini, antum akan semakin cinta kepada dia. Saya yakin. Dan istri usahakan praktekkan ini. Sebab ini amalannya istri-istri dulu. Tapi sekarang jarang, bahkan tidak ada yang kita dapatkan istri seperti itu. Tapi kalau Anda lakukan ini kepada suami Anda, saya yakin suami Anda akan cepat-cepat pulang menemui Anda. Apa yang dilakukan oleh istri-istri dulu disebutkan oleh para ulama kita. Dahulu ketika suami akan keluar mencari kerja, cari rezeki, sebelum suami berangkat mencari rezeki untuk keluarganya, istri berpesan kepada suaminya. Itu istri-istri dulu berpesan kepada suaminya. Apa pesannya suami? Apa pesannya istri kepada suami? Mereka berkata, wahai suamiku, iyyaka wa kasbal haram. Wahai suamiku, hati-hatilah engkau mencari pekerjaan yang haram. Hati-hati dari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Subhanallah. Kalau ada istri antum seperti itu, kira-kira gimana perasaan antum? Hah? Diingatkan seperti itu. Wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah. Hati-hatilah dari pekerjaan-pekerjaan haram. Fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alal nar. Karena sesungguhnya kami maksudnya saya dan anak-anak akan bersabar dengan kelaparan. Kami akan sabar dengan rasa lapar. Dan kami bisa bersabar dengan rasa lapar. Tetapi ingat wahai suamiku, kami tidak akan bisa bersabar dengan api neraka. Ini pesannya istri-istri dulu ketika suami mau berangkat kerja. Diingatkan seperti itu. Hati-hati, jauhi pekerjaan yang haram. Karena kami bisa bersabar dengan apa tadi? Dengan rasa lapar, tapi kami tidak bisa bersabar dengan api neraka. Apa maksudnya itu? Artinya begini, artinya seandainya kamu datang membawa hasil yang banyak, ya kan? Nah, seandainya kamu datang tidak membawa apa-apa, kamu sudah berusaha kan? Tapi tidak membawa apa-apa, karena kamu mencari yang halal. Ternyata tidak dapat apa-apa, kamu pulang tangan kosong pulang. Kalau kamu pulang tidak membawa apa-apa, berarti kamu kan kelaparan ya. Kami sabar. Sabar kan, tidak masalah. Kami sabar. Menahan lapar itu. Tetapi, jika seandainya engkau pulang membawa hasil yang banyak, tapi ternyata itu dari hasil yang haram, kami tidak bisa bersabar dengan api neraka. Maksudnya api neraka, sebenarnya yang engkau berikan kepada kami itu bukan nasi itu. Bukan konro itu, bukan coto itu, tapi sebenarnya yang engkau masukkan ke dalam perut kami itu api-api neraka itu. Kenapa? Karena apa yang kita masuk ke dalam perut kita kalau itu haram, maka yang kita makan itu kata Allah, apa kata dalam Al-Quran? Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya pada hakikatnya yang mereka masuk ke dalam perutnya itu adalah potongan-potongan api neraka. Jadi ini perlu diamalkan ya. Jadi para istri kita
Usahakan sebelum suami kita keluar bekerja, diingatkan seperti itu. Hati-hati. Ya. Banyak di luar hal-hal yang haram, hindari itu. Ya. Dipesankan dipesankan suami kita. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam shawab. Ini diantara sebab-sebab ikhwani wa akhwati fillah untuk menumbuhkan rasa cinta di antara pasangan kita dalam berumah tangga. Tentunya banyak lagi faktor atau sebab-sebab yang lain. Ya, namun karena waktu kita sudah habis, mungkin kita cukupkan. Ya, di antara perkara penting juga, yang paling penting juga untuk kita lakukan adalah menjaga suasana romantis dalam rumah tangga. Berusaha untuk selalu romantis gitu, pasangan. Bukan hanya pada saat pengantin baru romantis. Ya kan? Setelah tua tidak lagi romantisnya. Jadi berusaha untuk tetap romantis kepada pasangan kita. Seperti Nabi SAW, Nabi itu pernah mandi bersama dengan istrinya. Itu romantis sekali itu Rasulullah itu. Bayangkan, Nabi mandi bersama dengan istrinya, mandi berdua. Antum pernah gak mandi berdua? Mandi berdua. Subhanallah. Nabi pernah mandi berdua. Dengan siapa Nabi mandi berdua? Dengan Aisyah pernah. Dengan Ummu Salamah pernah. Ya, mandi berdua Rasulullah. Ya, bergantian. Kata Aisyah, kami bergantian. Nabi dulu, saya lagi. Kadang-kadang ketika tangan saya ke bawah, Nabi tangannya ke bawah, Nabi memegang tangan saya. Masya Allah kan, luar biasa itu. Mungkin kita berkata, ya Nabi romantis kepada Aisyah karena Aisyah gadis. Ya. Ingat, Nabi pun pernah mandi bersama dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah berapa usianya waktu itu? 60 tahun. Sebab Nabi menikahi Ummu Salamah janda. Ummu Salamah itu janda, ada anaknya yang bernama Umar bin Abi Salamah. Dan Nabi menikahi Ummu Salamah itu sudah sangat tua, 60 tahunan. Tapi masih mandi bersama dengan Ummu Salamah. Ini perlu dimunculkan suasana romantis dalam rumah tangga kita. Nabi pernah tidur di pangkuan istrinya. Ya. Kemudian istrinya pernah menyisir rambutnya. Rasulullah, ya, disisir rambutnya Nabi oleh istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi bahkan Aisyah pernah itu kata Aisyah, saya pernah meminum sesuatu. Setelah saya minum, saya berikan kepada Nabi itu minuman, untuk Nabi minum juga. Maka Nabi cari-cari di mana tadi tempat bibirmu tadi itu. Masya Allah, ya? Di mana? Nabi tanya, di mana tadi? Dicari-cari di mana tadi bibirnya Aisyah itu ketika dia minum itu air. Maka ketika Nabi, di sini tadi, maka Nabi minum di situ juga tempat bibirnya tadi istri beliau. Ya, ini romantisnya Rasulullah dalam rumah tangga. Jadi perlu juga diciptakan suasana romantis dalam rumah tangga kita. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.